Shalom Permata GBKP, salam sehat, salam sejahtera, dan kiranya Roh Kudus senantiasa menginspirasi dan memotivasi seluruh Permata GBKP dimanapun berada. Pada kesempatan ini kami akan membacakan buku bimbingan PA Permata GBKP periode 2-8 Oktober 2022 pada halaman 130 hingga halaman 133 yang dituliskan oleh Michael Andepa Pinem, SSOS, Ketua Umum Permata GBKP 2018 sampai 2022. PA Permata pada minggu ini adalah tentang komunikasi atau relasi sesama Permata GBKP. Nas bacaan diambil dari Yakobus 1 ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tema PA Permata pada minggu ini adalah cepat mendengar, lambat berkata. Agar Permata GBKP yang pertama mengerti pentingnya komunikasi yang baik berdasarkan nas. Yang kedua, agar Permata GBKP mampu membangun relasi melalui komunikasi yang baik. Metode, diskusi, dan aksi rekonsiliasi Permata GBKP. Komunikasi pada manusia merupakan sesuatu yang sangat esensial karena manusia tidak bisa tidak berkomunikasi. Dari kenyataan tersebut, jika muncul pertanyaan bila mana komunikasi pada manusia muncul pertama sekali, maka kita dapat mengatakan bahwa komunikasi ada sejak manusia ada. Lantas, mengapa manusia berkomunikasi? Setidaknya ada 5 alasan umum mengapa manusia berkomunikasi, yaitu yang pertama, memengaruhi orang lain. Yang kedua, membangun atau mempertahankan hubungan antar personal. Yang ketiga, memperoleh berbagai pengetahuan. Yang keempat, membantu orang. Yang kelima, komunikasi untuk bermain. Dari kelima alasan mengapa manusia berkomunikasi, kita menyadari bahwa komunikasi bersifat konsekuensial atau memiliki akibat. Jika demikian, bagaimana seorang Permata GBKP dapat memberi akibat yang mendatangkan berkat? Apakah pesan yang ingin disampaikan Yakobus pada ke-12 suku di perantauan yang kini juga sampai bagi kita orang-orang percaya? Kekeliruan yang sering terjadi adalah pemahaman bahwa komunikasi terjadi jika seseorang melakukan aktivitas berbicara dengan orang lain. Komunikasi tidak hanya sebuah aksi berbicara, karena tanpa kata yang terucap, ada pesan yang dapat tersampaikan. Pokok bahasan kita hari ini adalah bagaimana kita membuat kontrol, baik sebagai komunikator penyampai pesan atau komunikan penerima pesan. Jika pada pengantar di atas sudah disampaikan, manusia tidak bisa tidak berkomunikasi. Kita perlu juga menyadari komunikasi dalam relasi kita adalah penting. Seseorang boleh saja membuat klaim bahwa dia adalah seorang pribadi yang introvert. Namun, kebutuhan akan peran orang lain pada hidupnya juga harus diakuinya, dan disinilah komunikasi hadir untuk memenuhi maksud. Mendengar dan berkata atau berbicara adalah 2 kata kerja yang terjadi ketika kita sedang berkomunikasi verbal. Konteks ini mengartikan adanya pemeran lain, baik itu sebagai komunikator ataupun komunikan. Inilah yang juga terjadi pada relasi antar manusia. Penyampaian yang buruk akan mengakibatkan pergeseran maksud yang sangat jauh atau tidak dapat diterima dengan baik, bahkan tidak dapat dipahami. Dengan demikian, memahami rekan berkomunikasi juga tidak kalah penting dari sekedar berkomunikasi. Karena dalam hal ini kita berbicara tentang komunikasi verbal, maka bahasa menjadi utama, kemudian didukung dengan komunikasi nonverbal, yaitu gestur, gerakan tubuh. Komunikasi tidak sekedar berbicara, tetapi memberi pengaruh.
tidak sekedar mendengar tetapi menyimak. Mengapa ini menjadi penekanan? Karena jika tidak, hal ini sama saja seperti angin yang bertiup dan kemudian hilang. Jika komunikasi itu penting, perlukah kita berhati-hati dalam bertindak, baik itu berbicara ataupun mendengar? Jawabannya sudah pasti ya. Lidah memang tidak bertulang. Sebuah frasa yang tenar di benak kita ini sering disambut dengan namun mampu menusuk atau namun dapat melukai. Walau demikian, lidah yang tidak bertulang itu juga dapat memulihkan, pula memberkati. Kemudian, kemajuan teknologi informasi justru memperluas cakupan akibat. Jika tadinya buah pikir ini keluar dalam wujud audio yang disampaikan melalui mulut, kini dapat tersimpan bahkan diperdengarkan berulang seperti pada kondisi kejadian. Sebut saja platform YouTube, TikTok, dan Instagram. Kita pasti tahu dan pernah melihat langsung bagaimana komunikasi dapat memberkati atau mengutuk. Peran besar itu ada pada komunikator sebagai subjek utama. Siapa yang mendengar juga punya kesempatan menjadi komunikator ketika ia meneruskan pesan tersebut pada orang lain. Berhati-hatilah, karena pesan asli dapat berubah ketika dilakukan dengan buru-buru dan tanpa pertimbangan. Lebih baik diam daripada berbicara dengan kedangkalan pemahaman yang kita punya. Akrab di ingatan kita sebuah frasa lain dari ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk, mengisyaratkan bahwa orang yang berilmu justru akan terlihat semakin hormat dan rendah hati. Ilmu yang didapat membuat orang-orang bijak ini justru tidak tergesa-gesa untuk segera berkata, penuh dengan pertimbangan, memilih cara berkomunikasi yang tepat, dan kemudian memutuskan untuk berbicara. Tahu bagaimana luka batin justru lebih sulit pemulihannya ketimbang luka yang dialami secara lahiriah. Kurangnya referensi dan informasi yang dimiliki adalah ancaman yang akan mendatangkan kekeliruan. Tak jarang kekeliruan ini mendatangkan amarah dan memunculkan dosa-dosa lain seperti dendam dan tidak mau mengampuni. Inilah yang sangat dipahami oleh Yakobus. Ia tahu bahwa pengajaran atau pemberitaan kabar baik yang dilakukannya bisa saja menjadi pesan ancaman jika tidak diteruskan dengan bijak. Jemaat perlu cepat mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata, apalagi sampai marah. Aplikasi. Pesan yang disampaikan Yakobus bagi kedua belas suku di perantauan juga sampai bagi kita saat ini. Membuktikan bahwa sejak zaman rasul-rasul juga sering ditemui orang-orang yang sangat cepat memberi tanggapan tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan. Tak ubahnya dengan orang-orang yang saat ini sering disebut sumbu pendek. Firman Tuhan disampaikan bagi kita tidak untuk hanya didengar, namun dilakukan tentunya dengan mengimani bahwa kuasa Allah nyata dalam firman yang kita lakukan. Bukan soal kecakapan berbicara, bukan soal keahlian bersilat lidah, namun bagaimana hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus memberikan berkat bagi sekitar. Tidak semua dari kita diperkenankan menjadi pujangga yang mampu menegur atau mengkritik dengan rangkaian kata indah, tapi semua kita dapat memelihara hubungan dengan sesama dalam mesranya kasih Allah. Hal lain yang perlu kita ingat, teks hari ini tidak meminta kita untuk diam jika mengetahui kebenarannya, namun bertindak bijaksana. Diskusi dan aksi. Studi kasus. Dua orang anak muda berteman karib sejak kecil. Banyak waktu yang sudah mereka habiskan bersama. Mereka datang dari latar belakang yang berbeda namun memiliki banyak kesamaan yang seakan menjadi perekat hubungan mereka. Mereka tumbuh sebagai dua anak yang saleh dan tekun. Ketika beranjak dewasa, mereka harus terpisah cukup jauh. Sejauh jarak yang membuat mereka sulit bertemu walau hanya 1 kali dalam 1 tahun. Teknologi informasi memang membantu mereka untuk terus terkoneksi. Namun suatu waktu salah satu dari mereka dikabarkan terlibat dalam sebuah tindak kejahatan hingga menyeret nama seorang lainnya. Hal tersebut membuat hubungan pertemanan mereka menjadi tidak lagi harmonis. Kemarahan, kata-kata penyesalan, dan kebencian itulah yang diucapkan terus-menerus. Kemarahan sungguh membara di hati sang teman yang namanya terseret.
dia langsung mau memutuskan hubungan pertemanan dengan sahabat karibnya tersebut. Padahal tindak kejahatan tersebut belum tahu kepastiannya apakah temannya itu sang pelakunya atau dia hanya difitnah. Yang perlu kita diskusikan, yang pertama, apa makna firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 19 sampai 21 yang dapat Permata GBKP refleksikan dalam mengambil sikap dari studi kasus di atas? Yang kedua, apakah yang harus dilakukan oleh seorang lainnya tersebut? Bagaimanakah ia harus bersikap? Berikan pendapatmu. Tidak perlu terburu-buru, anggaplah dirimu di posisinya. Aksi rekonsiliasi Permata GBKP. Jika ada di antara Permata GBKP baik di Runggun maupun di Klasis yang kita ketahui sedang ada pertengkaran ataupun perselisihan yang mengakibatkan mereka malas untuk datang ke gereja, PA Permata GBKP maupun kegiatan gereja lainnya, mari kita bentuk atau tentukan tim rekonsiliasi atau juru damai di Runggun ataupun di Klasis untuk mendengarkan cerita mereka dan untuk mendoakan, mengarahkan, dan membawa mereka berteman kembali menjadi damai. Demikianlah buku bimbingan PA Permata GBKP periode 2-8 Oktober 2022. Kiranya bermanfaat dan menginspirasi seluruh Permata GBKP. Sampai jumpa pada buku bimbingan minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.